Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urjukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan daya pikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian Anda. Wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Berjumpa kembali dengan channel Pandai Tirakat. Pada kesempatan ini kita akan mengurai Quran surat 22 ayat 13 yang merupakan ayat SS pada Tukardin 288, yaitu yad'u laman darruhu akrabu min nab'i labi sal maula walabi sal asyir. Pada ayat ini seperti biasa kita tentukan dulu kalimat kecilnya, yaitu ini terdiri dari satu anak kalimat, kemudian dua anak kalimat, kemudian tiga anak kalimat. Jadi pada ayat ini terdiri dari tiga anak kalimat, yaitu yad'u laman darruhu akrabu min nab'i. Ini satu anak kalimat. Kemudian labi sal maula, ini anak kalimat kedua. Selanjutnya wala bi sal asir, ini anak kalimat ketiga. Marilah kita urai setiap anak kalimatnya. Pertama, ini adalah kalimat, pada anak kalimat pertama ini merupakan kalimat kata kerja karena didahului oleh kata kerja yang lambangnya ka, yaitu yad'u, di mana yad'u ini dilihat dari kemampuan mengikat objek, ya, maka kata kerja yad'u ini masuk ke fi'il muta'ad, yaitu kata kerja yang bisa mengikat objek. Nah, di sini objeknya ini terdiri dari satu kalimat, yaitu mulai dari mandarruhu akrabu min nab'i. Nah, ini satu kalimat sempurna, ini menjadi objek. Maka pada anak kalimat pertama ini memiliki objek yang bentuknya adalah satu kalimat sempurna, ya, yaitu mulai dari sini mandarruhu akrabu min nab'i, ini satu kalimat sempurna. Maka mari kita urai. Ini yad'u, ini adalah kata kerja lagi, budug akhir waw, ya. Da'a, yad'u, ini ada alif, tapi ini bukan menunjukkan hum, ya, bukan. Domirnya ini bukan hum. Tetapi di sini Quran menyajikan bahwa untuk domir huwa di sini ada alifnya. Jadi yad'u
Nah ini bukan hum ya domirnya, tetapi ini adalah huwa. Dari mana kita tahu ini huwa? Sebab dilihat dari sistematik ayat, maka ini yang subjek dari yang menyeru ini di atas pada ayat sebelumnya ini adalah huwa ya, domirnya itu menunjukkan huwa. Tapi ini yang pada kata kerja ini bukan hum, ini adalah huwa. Dan untuk buduk akhir wau kadang-kadang di Quran itu pada bentuk tunggal, pada bentuk huwa, pada domir huwa itu diberi alif mad ujungnya. Sini seperti ini yad'u ada alifnya, ini maksudnya nih. Tapi ini bukan menunjukkan hum ya, bukan menunjukkan jamak, tapi ini huwa ya. Huwa kedudukannya ini subjek, kemudian yad'u itu sendiri kata kerja ya, ini menjadi keterangan kerja, lambangnya ka kecil. Kemudian seperti tadi disampaikan, ini kata kerja bisa mengangkat objek, maka objeknya itu mulai dari mandarahu akrabu min naf'i, hanya di sini diberi huruf ini la ya, la untuk menunjukkan untuk atau terhadap. Nah, man ini isim mausul, man ini isim mausul ya, L lambangnya. Kemudian darruhu ini darru plus hu. Darru ini kata benda, bukan kata kerja ya, bukan kata kerja bengek, bukan di sini. Ini kata benda, masdar ya, bisa masdar di sini. Kenapa tidak tanwin harakatnya, darru, tidak darun, tapi darru harakatnya tunggal? Karena ini adalah darruhu ini kita munculkan lagi di sini. Ini adalah satu kesatuan. Ini adalah merupakan kata majmuk. Maka pada ketentuan kata majmuk ya, bahwa kata pertama itu tidak boleh tanwin, maka di sini darruhu. Nah, ini kata majmuk. Nah, kedudukan kata majmuk ini menjadi pokok kalimat dengan ciri ini harakatnya dhammah ya. Darru. Kenapa ini dhammah? Karena dia kedudukannya pokok kalimat atau mubtada istilahnya. Di sini pokok kalimat dengan kata majmuk. Kemudian akrabu ini adalah kata benda ya, bukan kata kerja. Kata benda, kata pelaku lebih ya, tabdil ya, isim tabdil, polanya af'alu. Nah, ini harakatnya sama nih, dhammah ya. Akrabu dhammah ini adalah menunjukkan keterangan kalimat atau mubtada. Hanya di sini diberi pembanding bahwa darruhu akrabu min naf'i. Ada pembandingnya yaitu min naf'i. Naf'i juga ini adalah satu kata majmuk, sehingga naf'i di sini tidak tanwin, tetapi tunggal harakatnya. Kenapa? Karena majmuk dengan hi. Jadi naf'ihi ini kata majmuk juga kita munculkan di sini ya, majmuk nih. Nah, jadi akrabu min naf'i ini adalah keterangan kalimat. Kemudian dilihat dari man, ini isi mausul, maka man ini menjadi pokok kalimat. Setiap isi mausul dalam uraian kalimatnya, maka dia kedudukannya pokok kalimat. Kemudian kalimat sempurna selanjutnya seperti ini, darruhu akrabu min naf'i, ini pokok kalimat dan keterangan kalimat, ini menjadi keterangan kalimat. Dari pokok kalimatnya adalah huruf syaratnya itu sendiri. Kemudian maka ini saya beri warna merah, ini satu kalimat. Satu kalimat. Kemudian ada lagi warna apa nih? Hijau ya. Ini pun satu kalimat, yakni dilihat dari man, isi mausul ya, ini satu kalimat. Kemudian ini kalimat sempurna ini dilihat dari yad'u, ini juga kalimat ini menjadi objek. Maka ini saya beri warna yang biru, ini satu kalimat juga.
satu kalimat. Kemudian uraiannya huwa subjek ini menjadi pokok kalimat. Kemudian yad'u keterangan kerja plus objek. Nih, yad'u keterangan kerja plus objek ini menjadi keterangan kalimat dari pokok kalimatnya huwa. Jadi itulah uraian pada anak kalimat pertama. Selanjutnya kita urai anak kalimat yang kedua. Pada anak kalimat kedua ini diawali oleh bisa. Bisa ini masuk kepada kata kerja yang tidak ada tasrifnya, ya, kata kerja yang tidak ada tasrifnya, yang menunjukkan untuk kalau ini bukan lawan dari pujian, ini ya cercaan ini, ya, yang mana uraiannya itu di sini muncul atau yang menjadi subjeknya ini kata kerja nih, bisa ini kata kerja ya, kata kerja telah nih, kata kerja telah muncul yang jadi subjeknya itu adalah huwa, ya, yang pada bisa ini huwa subjek. Hanya uraiannya ini subjek dengan kata kerjanya nih, subjek dengan kata kerjanya, kata kerja nih ya, kakaknya ini kata kerja nih, dengan kata kerja, maka subjek dengan kata kerja ini menjadi pokok kalimat atau istilahnya itu mubtada, menjadi mubtada. Kemudian al-maula ini kedudukannya ini adalah harakat akhirnya ini bengkok nih, ya, menempati harakat bengkok nih, harakat dhammah. Kenapa? Karena ini menjadi keterangan kalimat atau khobar, ya, atau khobar. Jadi itulah uraian kalimat kata kerja yang kata kerjanya itu dimulai dari bisa. Jadi bukan objek setelah kata bisa ini, tetapi ini adalah keterangan kalimat. Kemudian domir dan kata kerjanya itu menjadi pokok kalimat. Begitu selanjutnya sama, ini pun wa labisal asir. Di sini sama huwa domir dari sini, ya, domir pada bisa itu kata kerja, artinya itu jelek, ya, sejelek-jelek. Ini kedudukannya subjek, kemudian subjek dengan kata kerjanya itu sendiri, ya, menjadi pokok kalimat. Kemudian nah ini kelihatan al-ashir di sini nampak sekali ini harakatnya dhammah, ya, al-ashiru, maka ini kedudukannya menjadi keterangan kalimat ini sama nih, al-ashiru sama dengan al-maula kedudukannya, ya. Hanya al-maula ini adalah alifnya ada alif mad, ya, alif maksurah ini adalah tidak bisa berubah, tetap aja tidak al-maulu, tidak begitu, tetap aja al-maula ini adalah menempati harakat bengkok karena kedudukannya keterangan kalimat atau khabar. Nah, dari mana kita tahu? Maka sebelumnya kita harus mengenal dulu teori tentang kata kerja bisa itu sendiri, bagaimana ininya, ketentuan-ketentuannya. Selanjutnya, bahwa huwa yang ada pada bisa ini, ya, domir yang ada pada bisa, baik huwa pada bisa pada anak kalimat kedua dan anak kalimat ketiga, ini dua-duanya huwa ini ke sini sama dengan huwa yang ini, ya, sama dengan huwa yang ini. Ini bahasa percakapan nanti
Maka pada uraian ayat ini nanti huwa di sini adalah huwa yang yad'u ini. Ya. Maka anak kalimat pertama ini menjadi pokok kalimat merangkai. Kemudian anak kalimat kedua dan anak kalimat ketiga ini dua anak kalimat yang sama-sama huwanya itu merangkai ke sini, maka di sini adalah menjadi keterangan kalimat merangkainya. Jadi merangkainya itu dengan domir huwa ya, sama dengan huwa yang ini, sama dengan huwa yang ini, sama dengan huwa yang ini, sehingga ini pokok kalimat merangkai anak kalimat pertama, anak kalimat kedua dan anak kalimat ketiga menjadi keterangan kalimat merangkai. Demikian ya, kita latihan mengurai kalimat yang pada Quran surat 22 ayat 13 ini kita bertemu dengan model kalimat yang diawali oleh kata kerja bisa, yang uraiannya beda dengan kata kerja yang tam ya. Artinya kata kerja yang ada tasrif 14-nya ini tidak ada tasrif selanjutnya, hanya ini aja. Hanya kata kerja bisa-nya. Demikian. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.